Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita selalu untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini Jumat 4 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, tetap kami selalu bersyukur ya Bapa, di dalam segala kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang tetap senantiasa menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami seluruhnya pendengar Sabda Pagi hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari kitab Ayub 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, melenyapkan sakit hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak semua sakit yang diderita oleh seseorang disebabkan oleh karena virus, bakteri, atau pola makan yang salah. Tetapi terkadang ada faktor lain yang membuat ia jatuh sakit. Salah satu adalah karena terus-menerus menyimpan sakit hati. Betapa banyak orang memendam sakit hati dan memendamnya selama bertahun-tahun tanpa mau menyelesaikannya. Seorang istri memendam sakit hati terhadap suami, anak-anak sakit hati terhadap orang tua yang telah menelantarkan hidupnya, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita pikirkan bahwa sakit hati tidak pernah membawa keuntungan bagi orang yang mengalaminya. Sebaliknya, sakit hati yang terpendam justru akan melunturkan semangat dan merampas damai sejahtera di dalam hati kita. Orang yang telah menyakiti kita mungkin saja tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya kepada kita, sementara kita yang menyimpan sakit hati semakin merana karena setiap hari kita memikirkan perbuatan orang itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan rasa sakit hati. Yang pertama, buanglah semua sakit hati. Jika kita sedang menyimpan sakit hati terhadap orang lain, jangan tunda-tunda waktu untuk segera membereskannya. Datanglah di bawah kaki Tuhan, curahkan segala hal yang mengganjal di hati, kekesalan, amarah, kepahitan, kebencian, dan sebagainya. Seperti dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Yang kedua, berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatan. Kalau kita tidak ingin merasakan sakit hati, janganlah kita membuat gara-gara atau menjadi penyebab sakit hati bagi orang lain. Karena itu kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada, sebab dari perkataan-perkataan yang tidak terkontrol, yaitu tajam, pedas, fitnah, gosip, dan sebagainya, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Amsal 17 ayat 27. Begitu juga bila perbuatan kita sembrono, orang lain pun akan terkena dampaknya. Oleh karena itu berpikirlah 1000 kali sebelum berkata-kata dan berbuat. Akhirnya rugi besar bila kita terus menyimpan sakit hati, karena selain akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera, doa-doa kita pun akan terhalang karenanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Melalui firman-Mu ini Bapa, agar kami membuang segala sakit hati di dalam diri kami. Karena itu tidak hal membawa dampak yang berguna di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya apabila ada pada saat ini pendengar sabda pagi ini mengalami sakit penyakit oleh karena sakit hati, biarlah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan yang memberikan damai dan sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Bapa. Bapa di surga, berkati seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kesehatan bagi kami Bapa. Berikan tetap kepada kami semangat untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar Sabda Pagi.